Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki di YouTube channel saya Curhat Hukum Ismail Marzuki. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang memang sering kita dengar, yaitu tentang jaminan atas hutang piutang atau hukum jaminan. Sebagai manusia, sebagai masyarakat, tentunya sebagian dari kita saat ini sedang berada pada kondisi sebagai debitur atau pihak yang meminjam uang, baik itu di bank atau dengan teman atau dengan saudara atau dengan siapapun. Nah, keberadaan jaminan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya hutang piutang. Sebelum saya lanjutkan, mohon kesediaan teman-teman untuk subscribe dan juga like yang maksud saya di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, bicara tentang jaminan, pada dasarnya setiap orang, baik dia menyerahkan jaminan maupun tidak, ketika meminjam uang atau berutang kepada pihak lain, maka pada dasarnya semua harta yang ada pada dirinya adalah jaminan dari utang tersebut. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Artinya, semua harta kita, rumah, lalu apalagi handphone, laptop, kendaraan, dan semua kekayaan kita merupakan jaminan atas utang kita kepada pihak lain yang sudah ada maupun yang akan ada harta itu. Meskipun kita tidak menyerahkan harta itu sebagai jaminan secara khusus. Sahabat Curhat Hukum, bicara tentang jaminan, maka di dalam hukum jaminan dikenal adanya sifat accessory. Artinya apa? Bahwa perikatan jaminan itu sifatnya ada melekat kepada perjanjian pokok yang sudah ada. Artinya, suatu perjanjian jaminan tidak akan ada kalau tidak ada perjanjian utang piutang. Jadi, harus ada perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Barulah setelah itu ada aksesorisnya atau aksesorirnya, yaitu perjanjian perikatan jaminan. Sehingga jika perjanjian pokoknya hapus atau gugur, maka perjanjian jaminannya pun menjadi hapus dan menjadi gugur. Sahabat Curhat Hukum, ada dua jenis jaminan. Yang pertama adalah jaminan perorangan dan yang kedua adalah jaminan kebendaan. Apa yang dimaksud dengan jaminan perorangan? Jaminan perorangan selama ini kita kenal sebagai borg, bahasa Belanda itu, atau personal garansi, yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga untuk menjamin kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila debitur tidak janji, maka pihak ketiga tersebut akan menjamin hutang-hutang si debitur kepada kreditur. Ini tercantum di dalam bab 3 atau bab 17, buku ketiga bab 17 pasal 1820 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam perjanjian atau jaminan perorangan ini tidak secara tegas benda mana yang dijadikan jaminan. Yang kedua adalah setelah jaminan perorangan dikenal dengan jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik harta kekayaan debitur maupun kekayaan dari pihak ketiga, untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur tidak janji kepada kreditur. Nah, pada hakikatnya pada jaminan kebendaan inilah membebani suatu benda tertentu dengan lembaga jaminan tertentu. Jadi, sahabat Curhat Hukum, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atau absolut atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan atas suatu hutang yang suatu waktu dapat diuangkan atau dapat dicairkan untuk pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji. Nah, hak kebendaan yang lahir dari perjanjian kebendaan adalah hak yang sifatnya preferen atau mengandung suatu sifat yang memberikan kedudukan istimewa bagi mereka, para kreditur yang memegang hak kebendaan ini. Di dalam perundang-undangan kita kenal setidak-tidaknya ada beberapa jenis
jaminan kebendaan. Yang pertama adalah gadai, sebagaimana tercantum dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang kedua ada hipotek atas kapal yang tercantum dalam pasal 1162 sampai dengan 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada hak tanggungan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan juga ada jaminan fidusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya saya akan sampaikan apa itu gadai, apa itu hak tanggungan, dan apa itu jaminan fidusia. Pada kesempatan kali ini cukup sekian saja pengenalan singkat tentang hukum jaminan. Jadi sekali lagi saya ulas, jaminan ada dua, jaminan perorangan yaitu BOR atau personal garansi, bisa juga bank garansi. Dan yang kedua, jaminan kebendaan berupa gadai, hipotek atas kapal, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.